Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahena Rasyadi dengan NIM 20223101. Nah, pada video kali ini, izinkanlah saya melalui ruang meetings ini untuk bisa menjelaskan secara detail mungkin sepemahaman saya terkait dengan dataset yang telah saya olah dengan salah satu metode dari algoritma Knife Base yang kemudian diaplikasikan pada program Python. Baik, langsung saja saya izin share screen untuk bisa memperlihatkan kumpulan data-data set yang telah saya punya. Nah, di sini tuh saya mengambil data dari salah satu paper yang dimana berisikan beberapa data gitu, beberapa data set. Namun eh, setelah saya teliti kembali, mungkin dataset yang ini, sampel dataset ini, insya Allah bakalan bisa saya olah gitu. Jadi nggak semua dataset yang di dalam paper tersebut saya hitung. Jadi hanya salah satu saja, yaitu di sampel dataset Herd, yang kemudian nantinya ini akan menjadi data training atau menjadi data kunci untuk kita bisa coba mencari nilai-nilai pentingnya. Kemudian nantinya kita akan tes pada data testing. Nah, nanti ada data training dan juga ada data testing. Nah, di sini terdapat eh, beberapa data, kurang lebih ada 10 data yang kemudian di sini dia sesuai dengan ketentuan dari Naivbase, adanya perhitungan dari probabilitas a priori, terus juga ada em, menghitung likelihood, terus juga ada posterior. Nah, sebenarnya agak eh, apa ya? Agak bingung juga. Kenapa? Karena pada saat menghitung manual tangan, manual Excel maupun secara bantuan oleh pemrograman bahasa komputer yaitu Python, itu hasilnya agak sedikit berbeda dan bukan agak lagi tapi lumayan jauh gitu perbedaannya. Jadi beberapa hari belakang kemarin itu sempat coba analisis dan telaah lagi apa perbedaannya gitu yang menjadikan perbedaannya gitu. Jadi entah mungkin rumus Excel-nya yang saya kurang pahami lebih jauh gimana implementasinya atau bagaimana gitu. Jadi di sini yang pertama setelah kita memiliki dataset, sampel dataset, ini akan menjadi data training untuk kita menghitung ke depannya, menentukan terutama itu probabilitas a priori, likelihood, dan juga posterior. Nah, di sini dari probabilitas sendiri itu dihitung dengan rumus count if jumlah target 0 dibagi dengan eh, menghitung dari jumlah target tersebut gitu. Dari beberapa si target ini. Kenapa target? Karena kalau secara saya teliti kembali beberapa contoh kasus knife base itu di kolom paling kanan itu akan menjadi salah satu titik fokusnya gitu, entah entah target ataupun yang lainnya. Tapi di sini rata-rata yang lebih masuk ke logika itu adalah kolom target yang akan bisa menjadikan perwakilan dari kelas gitu. Nanti ada kelas 0 dan juga kelas 1. Kemudian eh di sini cara menghitungnya tuh dia total semuanya ini akan akan dicari nilai nolnya itu ada berapa sih gitu. Itu yang kemudian dari total target akan dibagi oleh total dari yang nol itu ada berapa. Kemudian dihasilkan 0,5. Begitupun sama untuk yang kelas 1 akan menghasilkan 0,5. Kemudian ini akan menjadi kunci utama kita untuk bisa melanjutkan untuk bisa nantinya akan membantu proses pos di ini di preset knife base-nya. Kemudian selanjutnya sebenarnya ada beberapa cara kalau untuk menentukan nilai livelihood-nya.
Nah, di sini setelah saya, telisik kembali karena adanya beberapa perbedaan yang nantinya, bakalan dijadikan satu tabel. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang rata-rata dan deviasi, saya rasa nanti sayanya bingung kalau misalnya masuk ke tabel, likelihood. Jadi, saya coba analisis kembali untuk data-data dari dataset yang tidak yang nilainya tidak kontinu seperti Raleigh, terus ada age, ada SERPs BPS, terus ada Outpeak ini, itu tidak apa-apa kalau misalnya dihitung atau menentukan rata-rata dan deviasi gitu. Yang mungkin awalnya kalau misalnya untuk menentukan likelihood itu tanpa mau disamakan itu dia, contohnya di fitur CP, ini tuh nanti akan dihitung, hitung jika total target yang sama dengan 0 itu nanti akan dibandingkan dengan, CP yang 0 gitu. Nah, kemudian nanti akan dibagi dengan total si target, tuh. Sebenarnya itu, cuma nanti pada saat di likelihood-nya itu akan bingung karena, satu fitur itu ada yang memiliki lebih dari 2 nilai. Nah, jadi saya samakan untuk mencari rata-rata dan juga deviasi. Untuk age itu nanti, akan menghasilkan rata-rata 59,4 dan untuk kelas 0 dan kelas 1-nya 52,2. Mungkin ini adalah hasil dari perhitungan sesuai dengan rumus yang telah saya punya. Ini saya dolarkan biar bisa mengunci, biar bisa mempersingkat waktu untuk bisa perhitungan, untuk semua fitur. Ya, terutama di, tabel rata-rata. Kemudian, di sini dia memakai average if, yang kemudian apabila, hitunglah jika total target ini adalah 0, maka, bandingkanlah dengan, si H ini, nilai H yang ada di dataset, yaitu A3 sampai dengan A12. Kemudian itu dilakukan, sampai dengan kelas 1 di slope sampai dengan selesai, kemudian, lanjut lagi ke tabel deviasi. Nah, tabel deviasi ini, yang menjadi PR penting untuk, penentuan nilai deviasinya karena itu tadi antara perhitungan manual, antara perhitungan Excel dan juga perhitungan, melalui bahasa komputer itu hasilnya sangat berbeda gitu, yang biasanya kan nggak terlalu signifikan, kayak misalnya, hasil di tangan kita itu 3,4 sekian, dan secara Excel itu bisa 3,4 atau 3,39 sekian, dan juga kalau misalnya di Python bulat 3,4 gitu. Nah, kalau, perhitungan di data ini yang saya alami itu lumayan jauh gitu perbedaannya gitu. Jadi maka dari itu saya, lebih ikuti saja gimana rumusnya untuk di Excel, gimana implementasi atau aplikasi, rumus penentuan deviasi, suatu data melalui Excel itu bagaimana rumusnya. Kemudian walaupun berbeda, yang penting sesuai dengan rumus yang sudah saya ketahui gitu, saya cari gitu. Jadi di sini, sudah diketahui untuk tabel deviasi, jadi dia tuh rumusnya stdef.p. Kenapa P? Karena, dia akan mencari populasi gitu, ya. Nah, kemudian jika sama kayak rata-rata, jika si target ini dia nilainya 0, sama dengan 0, dia value-nya 0, maka nanti cocokkan dengan, kolom H yang ada di dataset, gitu. Ini saya kunci, saya beri tanda dolar karena untuk bisa mengunci dan bisa meminimalisir waktu untuk, perhitungannya, gitu. Nah, kemudian, barulah kita bisa menentukan tabel likelihood. Ini yang sebenarnya yang utama kita cari gitu. Nah, dari sini itu diperhitungkan dengan rumus SQRT 1 dibagi SQRT, yang dimana mana, 2 dikali PI, yang ini tuh merupakan, penentuan nilai apa ya kemarin tuh, pokoknya dia dikali dengan U3. U3 itu adalah
ini. Kelas 0 deviasi dari fitur H. Gitu. Jadi, kelas ini itu, likelihood itu rumusnya dia lebih ke antara perhitungan deviasi ini dikali dengan perhitungan rata-rata, kemudian dibagi lagi dengan si deviasi gitu. Intinya tuh gitu likelihoodnya. Makanya kalau misalnya kita menggunakan perbedaan rumus antara data kontinu dan data yang tidak dan hanya 1, 0 atau 1, 2, 3 itu saja, takutnya nanti pada saat perhitungan likelihood ini tidak ditemukan gitu kesimpulan atau titik terangnya gitu. Jadi saya samakan dengan penentuan nilai rata-rata dan juga deviasi. Kemudian setelah semuanya dihitung, ini dia pokoknya menghitung likelihood ini membutuhkan data dari rata-rata dan juga data deviasi. Kemudian di sini ada yang default juga, karena itu tadi adanya perbedaan gitu, dan sini juga ada yang 0. Tapi secara rumus dan terhitungnya tuh sesuai gitu. Kemudian dari data likelihood ini, kita akan dapat menentukan tabel 6 ataupun tabel posterior, tabel akhir sebelum tabel untuk penentuan kelas data ini tuh masuknya kelas mana gitu. Kemudian dari penentuan posterior sendiri itu cukup gampang karena hanya mengalihkan nilai-nilai yang ada aja gitu. Jadi nilai-nilai selain 0 atau yang tidak diketahui ini dikali gitu. Kemudian yang kelas 1 pun juga seperti itu. Tuh, karena kalau misalnya 0 juga dihitung, dia nilai posteriornya akan 0. Nah, kemudian dari semua data yang sudah diperoleh, ada data testing di sini ya. Cuman di sini saya menggunakan satu instance saja, yaitu di 69 di yang pertama ini, di instance 1. Ya, mungkin lanjutannya akan dijelaskan melalui pemrograman Python. Nah, pada implementasi dari bahasa Python ini, implementasi pada Python dari perhitungan tadi yang ada di Excel secara manual, yaitu berkaitan dengan knife bias. Nah, ini tuh terdapat beberapa import, terutama pandas dan juga numpy. Kemudian ada from skippy.stats untuk import norm, yang kemudian kita akan memanggil file dataset tadi yang berupa Excel itu untuk dipanggil ke dalam pemrograman si bahasa ini gitu. Nah, dengan menggunakan inisialisasi yaitu file path sama dengan nama dari dataset yang kemudian akan di-read atau dipanggil oleh read Excel, pd.read Excel file path sama header 0 karena biar tidak diperhitungkan, karena kadang karena headernya itu di nomor 2, di nomor 3 row-nya, jadi kadang suka berantakan gitu jadinya di sini. Jadi untuk aman-amanin aja, untuk jaga-jaga headernya sama dengan 0 gitu. Nah, di sini udah data-datanya, cuman tidak ada tabel, tapi dia secara terurut gitu lah, kolom dan row gitu. Nah, ini ada slash untuk ini loh ke bawah gitu. Kemudian kita akan ada deklarasi bagaimana sih cara mencari atau menentukan atau rumus dari pencarian nilai rata-rata dan juga standar deviasi tadi gitu melalui Python. Nah, karena saya sudah memiliki tekad untuk menentukan nilai rata-rata dan deviasi untuk semua datanya tanpa melihat data itu kontinu atau tidak, maka dari itu di sini saya implementasikan langsung caranya bagaimana penentuan nilai rata-rata dan juga standar deviasi dengan bahasa Python. Kemudian di sini ada diminta untuk print terlebih dahulu hasil dari pemrosesan dari rumus tadi, print untuk rata-rata dan juga deviasi standar deviasi dari per kelasnya atau per fiturnya. Sini sudah diketahui per target atau per kelasnya. Kemudian di sini ada new instance atau yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan menguji salah satu data testing yaitu di instance 1.
Nah, sini saya menggunakan instance 1 dengan nama new underscore instance yang kemudian datanya itu saya masukkan secara manual bukan dari memanggil data testing tadi. Kemudian di sini akan dekorasi adanya likelihood nanti. Kemudian untuk data likelihood itu akan diinisialisasi juga di sini dengan underscore data. Kemudian di sini akan ada tempat penting untuk nantinya akan pemrosesan likelihood itu berjalan gitu. Nah, di sini tuh ada jika untuk target dengan rata-rata indeks yang dimana likelihood itu 1,0, maka nanti fitur ini jika new instance atau data yang tadi instance 1 itu uh, adalah kunci dengan menggunakan distribusi normal bahwa MU ini merupakan min atau rata-rata dari log target dan juga fitur. Nah, kemudian sigma pun juga sama, cuman kalau sigma ini nanti akan mewakili dari deviasi. Kalau MU ini rata-rata, kalau sigma ini deviasi. Kemudian untuk memastikan sigma tidak nol dan juga menghindari pembagian dengan nol gitu. Karena nanti akan akan berantakan lagi hasilnya kalau misalnya bertemu dengan angka nol gitu. Karena untuk jaga-jaga aja. Terus kemudian jika sigma itu lebih dari 0 atau kurang dari 0, likelihood ini akan mengalihkan si norm yang ada di PDF dari new instance, feature, MU dan juga sigma. Nah, likelihood data append itu nanti akan ada kelas atau target namanya akan terganti gitu untuk mewakili. Jadi nanti nama kelas itu akan mewakili si target, fitur itu feature, nilai itu ada new instance atau feature, new instance atau sesuai dengan fitur itu. Terus ada rata-rata itu akan mewakili MU. Rata-rata itu akan diwakili MU, terus deviasi standar akan diwakili sigma. Nah, likelihood itu ya likelihood gitu. Jadi sini hanya inisialisasi untuk memastikan lagi bahwa ini adalah mewakili ini loh gitu. Kemudian di sini ada untuk diminta likelihood ya. Minta print likelihood, hasil likelihood tadi gitu. Nah, di sini udah ada semuanya lengkap mulai dari kelas 0 dan juga kelas 1 yang dimana dia akan terdapat langsung nilai rata-ratanya berapa, deviasi standarnya berapa, dan nanti likelihood di akhirnya itu ada berapa. Nah, kemudian dari semua data yang sudah kita peroleh ini, nah, ini tuh ada 2 ya. Kenapa ini tuh 25, seharusnya 6 ya. Nah, di sini tuh si per fiturnya itu, nah diurutinnya per 0 dulu per kelas gitu. Jadi baru nanti habis itu dia akan ngitung age. Nah, kemudian dari prior yang nantinya akan memanggil si target dengan value const normally true. Nah, untuk pencarian posterior data, itu bagian akhir ya, bagian yang menjelang akhir, untuk bisa menentukan bahwa ini tuh nanti bakalan kelas mana nih data si instance itu. Nah, di sini sudah ada apa namanya mantra, mantra atau rumus untuk dia ini mengolah data yang tadi sudah diketahui untuk bisa diubah untuk bisa dicarikan nilai posteriornya dengan target di likelihood sebagai key, yang dimana nanti posterior ini akan mengambil likelihood bagian target ini dikali dengan prior target gitu. Kemudian dari posterior target ini nanti akan menjadi posteriornya. Kemudian dari posterior akan menjadi data append, yaitu untuk kelas sama dengan target, sama kayak tadi, untuk inisialisasi lebih lanjut biar lebih pasti juga gitu. Kemudian di sini akan ada
dimintai untuk mencetak hasil dari perhitungan posterior tadi gitu. Karena posterior itu rumusnya lumayan gak rumit gitu karena hanya mengalihkan total dari rata-rata kelas 0 dan juga deviasi kelas 0,1 begitu. Jadi di sini akan diketahui dari new instance tadi ya, instance yang kita hitung itu kelasnya itu 0,1 jadi untuk probability-nya sekian sekian. Kemudian nanti dalam penentuan kelasnya dia masuk ke kelas mana, dia akan masuk ke kelas 1. Alhamdulillah mungkin cukup tadi penjelasan dan juga pemahaman saya terkait implementasi dari metode Naive-Bayes terhadap suatu dataset yang dimintakan untuk dicari pada atau melalui suatu paper yang kemudian diolah kembali dengan metode atau algoritma yang diketahui. Dan saya memilih algoritma Naive-Bayes untuk saya olah kembali data tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.